Selamat bagi Anda tenaga honorer dimanapun Anda berada. Tentunya terdapat formasi sebanyak 1,6 juta formasi ya yang disediakan oleh Menteri Pan-RB. Bahwasannya tenaga honorer ini di tahun 2024 dipastikan harus bisa diangkat menjadi tenaga ASN ya. Namun di sini jumlah formasi P3K 2024 masih ditentukan oleh kemampuan Pemda ya. Telah dijelaskan oleh Menteri Pan-RB Adjwar Anas tentang evaluasi pelaksanaan seleksi CSN 2023 yang disampaikan di salah-salah rapat kinerja. Ya, bahwa salah satu yang disorot Menteri Anas ialah belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah atau Pemda. Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi yaitu masih sekitar 23% ya. Masih sangat banyak. Jadi kesempatan bagi Anda di tahun 2024 ini untuk menjadi tenaga ASN sangat berpeluang besar sekali ya. Sehingga secara umum formasi yang dibuka di tahun 2023 ini belum terisi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sebanyak 23% dari total formasi yang dibuka. Melihat fakta tersebut, Menteri Anas berharap masalah minimnya kekurangan ini tidak terulang lagi pada seleksi CPNS di tahun ini, di tahun 2024 tentunya ya. Namun sejumlah Pemda sudah terang-terangan mengatakan bahwa usulan formasi yaitu masih dihitung ya. Adjwar Anas sendiri juga secara tidak langsung mengakui kemampuan keuangan daerah sangat menentukan jumlah formasi P3K yang akan diusulkan. Nah, di sini simak penjelasan Menteri Anas, dikatakan bahwa penataan tenaga honorer di sini menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing. Jadi saya himbau kepada Anda semua guru honorer dimanapun Anda berada, tentunya tunjukkan totalitas kemampuan Anda ya, meskipun masih menjadi tenaga honorer, tetapi dalam sistem kinerja tunjukkan yang terbaik ya. Maka dari itu kita semua akan berpeluang ya untuk menjadi ASN di tahun ini. Nah, di sini ditekankan lagi bahwa penyelesaian masalah honorer dilakukan dengan prinsip tidak terjadi pengurangan penghasilan. Tentunya kemampuan keuangan daerah juga sangat menentukan berapa banyak honorer yang bakal diangkat jadi P3K penuh waktu dan berapa yang hanya kebagian tiket P3K part-time. Nah, di sini Anda juga jangan khawatir karena sudah dijelaskan bahwa honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan ini akan diangkat menjadi tenaga P3K paruh waktu ya. Tetapi ini akan berangsur diangkat juga untuk menjadi P3K penuh waktu tentunya ya. Sebaliknya jika Pemda lemah secara fiskal maka hanya sedikit mengusulkan formasi. Nah, di sini seleksi P3K 2024 masih mencemaskan, tetapi kita berdoa sama-sama ya supaya Pemda di lingkungan daerah kita masing-masing itu membuka formasi sebanyak-banyaknya ya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengakui formasi P3K 2024 memang besar dan ini peluang yang sangat bagus tentunya ya. Namun beliau mencemaskan soal jumlah formasi yang nantinya diusulkan oleh Pemda. Jadi kita sama-sama berdoa untuk kelancaran, bahwa semoga guru honorer atau tenaga honorer dimanapun berada itu bisa mendapatkan formasi yang optimal. Jadi seluruh tenaga honorer bisa mendapatkan formasi di tahun ini sehingga para tenaga honorer bisa diangkat semuanya menjadi tenaga ASN.